Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Kali ini di mata kuliah Metode Perancangan Program, kita masuk ke pertemuan 12, yaitu tentang tahapan perancangan berorientasi objek. Ya, bagaimana teman-teman untuk membuat sebuah program OOP. Ya. Untuk pokok bahasan di sini ada 4, mulai dari identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi, kemudian menentukan hubungan antara objek dan kelas, kemudian bagaimana merancang algoritma untuk operasi dengan menggunakan desain struktur, dan yang keempat, mengembangkan tes algoritma ataupun menjalankan algoritma. Tahapan yang pertama dalam perancangan program OOP yaitu identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi, yaitu caranya dengan memberi garis bawah terhadap kata benda maupun kata sifat yang relevan dengan masalah. Ya. Di sini contohnya dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang isinya ada nomor karyawan, tingkat upah, jumlah jam kerja per minggu, kemudian kemudian memvalidasi upah dan jam kerja. Kalau benar, hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslip. Nah, di sini kita kasih garis bawah serta kita kasih warna yang berbeda yaitu warna merah untuk nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Kemudian ada validasi. Nah, validasi ini merupakan sebuah ketentuan ya. Biasanya if kemudian diakhiri if then gitu ya. Ini untuk di sebuah algoritmanya. Aturannya di sini ada maksimal jam kerja dalam seminggu, kemudian maksimal upahnya ya per jamnya. Kemudian bagaimana kalau melebihi aturan gitu ya. Nah, di sini ada divalidasi. Kemudian ada juga di sini hitung upah mingguan. Di mana upah mingguan itu dihitung dari jam kerja dikali tingkat upah ya. Jika lebih dari 35 jam, maka pembayaran untuk lembur jam kerja dihitung setengahnya. Nah, ini untuk hitung upah, kemudian hitung lembur kerja, ini adalah sebuah operasi ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel ya. Di sini ada kolom kelas, atribut, responsibility, dan operasi, di mana kelasnya di sini terdapat 2, yaitu payslip dan payroll. Masing-masing atribut untuk payslip ada M6 atau employee number ya, nomor karyawan. Kemudian ada pay rate, ada horsework, kemudian ada weekly pay. Sedangkan untuk payroll, untuk atributnya di sini ada file data absen. Responsibility untuk kelas payslip, di sini ada validasi data, dengan operasinya adalah validasi data di sini berarti kita menginput ya, menginput atau mengambil, menginput atau menetapkan employee number, kemudian pay rate, kemudian horsework ya, di sini didahului dengan kata set ya. Kemudian untuk responsibility di pay rate, di sini ada laporan validasi data. Di sini kita berarti mengambil data yang telah di-input ya. Kemudian untuk horsework, di sini responsibility-nya adalah hitung upah mingguan dengan kita set pay sebagai mutator ya. Berarti merubah nilai set pay atau ada operasi di sini. Selanjutnya untuk atribut weekly pay, di sini responsibility-nya adalah cetak slip gaji untuk setiap absen yang valid ya. Jadi untuk ini hanya bagian mencetak saja ya, print pay slip ya, operasi untuk mencetak. Selanjutnya untuk kelas payroll, di sini baca file data absen ya. Jadi ini sekedar membaca saja, kita menjalankan time set ya. Kemudian di sini ada run ya. Oke, selanjutnya kita bagaimana menentukan hubungan antar objek dan kelas ya. Berdasarkan pernyataan, masalah diperoleh 2 kelas yaitu penggajian dan payslip ya. Ini ada 2 kelas yaitu penggajian payslip, penggajian payroll dan payslip.
Kemudian hubungannya bagaimana? Yaitu hubungannya antar kelas dapat digambarkan di mana payroll di sini objek dari kelas penggajian ya menggunakan objek dari kelas payslip ya. Jadi hubungannya nanti dalam penggajian ini dapat menghasilkan banyak dari slip gaji ya. Untuk selanjutnya yaitu perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur, di mana dalam sebuah program diawali dengan nama operasinya apa, kemudian diakhiri dengan N. Ya. Jadi dalam algoritma, nama operasinya apa, diakhiri dengan N. Data yang dihubungkan objek payslip dikirim dari penggajian setelah diciptakan. Nilai atribut tersedia untuk semua operasi di dalam kelas. Untuk mNumber, weekly pay, valid input, horsework, dan pay rate dapat dilihat untuk setiap operasi. Nah, di sini untuk algoritmanya, nama algoritmanya yaitu atau nama operasinya adalah set mNumber, in mNumber sama dengan in mNumber, n. Kemudian untuk operasi set pay rate-nya, di sini kita membuat message jika di sini in pay rate-nya lebih besar dari max pay ya, yaitu pesan errornya adalah rate upah melebihi 250.000 ya. Kemudian dicetak mNumber, in pay rate, error message. Setelah itu valid input sama dengan false ya. Selain itu, pay rate sama dengan in pay rate. Selanjutnya kita juga membuat operasi untuk set horsework, in horsework. Di sini kita mau menampilkan pesan jika jam kerjanya melebihi ya dari 60 jam. Di sini jika in horsework-nya lebih besar dari max hours, maka muncul pesan jam kerja melebihi 60, kemudian menampilkan mNumber, in horsework, kemudian error message-nya juga, selanjutnya valid input sama dengan false. Selain itu, horsework sama dengan in horsework. Untuk set pay, di sini operasi untuk jika horsework-nya lebih kecil sama dengan normal horse, maka weekly pay rumusnya adalah pay rate dikali horsework ya. Selain itu, overtime horse sama dengan horsework dikurang normal horse. Untuk overtime pay sama dengan overtime horse dikali pay rate dikali 1,5 ya. Untuk weekly pay-nya sama dengan pay rate dikali normal horse ditambah overtime pay. Ya, jadi ini untuk set pay-nya adalah rumus untuk perhitungannya. Selanjutnya, konstruktor payslip dapat menggunakan mutator untuk diperbaharui nilai-nilai atribut. Namun jika data tidak valid, nilai tidak akan diperbaharui. Ya, mungkin diperbaharui dengan data yang tidak valid. Oleh karena itu, standar konstruktor harus memperbaharui seluruh atribut ya. Jadi kita men-set atau memberikan nilai untuk set number-nya sama dengan unknown, kemudian pay rate-nya 0,0, kemudian horsework-nya 0, valid input-nya true, kemudian weekly pay-nya 0,0 ya. Ini untuk penentuan payslip atau operasi dari payslip. Selanjutnya, konstruktor menerima input yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum pengaturan nilai atribut. Ya, tadi yang sudah kita buat di pengaturan standarnya, ya, payslip, ini dapat dipanggil, ya. Ini pemanggilannya. Kemudian juga kita menginput atau men-set mNumber, kemudian pay rate, kemudian juga horsework, ya.
If valid input, then jika valid input, maka kita akan melaksanakan operasi set pay, ya. Selanjutnya, objek eksternal perlu mengetahui tentang validitas payslip dan upah mingguan yang dihitung. Aksesor menginformasikan objek lain tentang validitas dari payslip. Sini operasinya adalah get valid input. Kemudian print payslip. Jika valid input, maka mencetak M-number, pay rate, housework, weekly pay. Ya. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam perancangan program OP adalah mengembangkan tes atau menjalankan algoritma. Langkah terakhir adalah mengembangkan kelas yang memiliki operasi dengan algoritma seperti baris utama pada program prosedural, kemudian menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama, kemudian tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antara objek payslip dan lingkungan luar, termasuk pemakainya atau penggunanya. Selanjutnya, file data absen merupakan bagian dari interface antar lingkungan luar dan objek payslip. Data absen akan menjadi atribut pada driver kelas dan driver konstruktor akan membuka file, ya. Jadi dalam operasi payroll ini membuka file, ya, timesheet. Selanjutnya, dalam tabel ini ada input, proses, output. Inputnya adalah data absen, employee number, housework, dan pay rate. Sedangkan prosesnya adalah baca data absen, kemudian buat payslip dari data absen, kemudian cetak payslip yang valid. Outputnya adalah cetak file payslip, kemudian pesan kesalahan untuk payslip yang tidak valid. Dan selanjutnya di sini ada algoritma untuk driver kelas payslip, di mana operasi run. Di sini kita membaca dulu, ya, mulai dari nomor karyawan, housework, pay rate, ya. Kemudian di sini ada proses, selain pembacaan dari data absen juga ada proses membuat payslip berdasarkan dari data absen, dan selanjutnya ada output yaitu baca payslip, ya. Oke. Nah, di sini juga ada dua kelas yaitu payroll dan payslip, di mana dalam payroll ada atribut timesheet file dengan operatornya adalah run. Kemudian di sini untuk kelas payslip ada atributnya M-number, pay rate, housework, valid input, weekly pay dengan operatornya adalah set M-number, kemudian set pay rate, set housework, kemudian ada set pay, ada get valid input, dan print payslip. Dalam penggajian ini dapat mencetak banyak slip, ya. Oke, mungkin hanya ini untuk pertemuan 12. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk memahami bagaimana tahapan dalam perancangan program OP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.